Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan cerita wayang yang konteksnya ternyata cocok dengan hari ini, yaitu sebuah karakter yang bernama Bisma. Nah, Bisma ini kakeknya para Pandawa, kakeknya para Kurawa. Apa karakter Bisma ini? Ya, Bisma ini berpegang kepada kebenaran yang dia pegang ya dengan garis keras. Apa sih kebenaran yang dia pegang? Ya karena dia berjanji ingin membela siapapun pemimpin Hastinapura. Jadi istilahnya Hastina harga mati, ya kan? Dan sekarang kan ada ya, ini tokohnya levelnya ya kiai ya, ustadz ya, ulama ya kalau dikontekskan sekarang. Kemudian dengan slogan ya Hastina harga mati itu ya, apapun dan siapapun akan dia lawan, bahkan saudaranya, anaknya, cucunya ya para Pandawa dia lawan ya kan, karena dia merasa punya kontrak ya, punya perjanjian ya bahwasanya Hastina harga mati ya. Meskipun yang dibawa Pandawa itu benar ya, meskipun Pandawa itu mendakwahkan atau mengajak kepada kebenaran, dia tidak peduli, yang penting Hastinapura harga mati ya kan. Yang berani melawan Hastinapura radikul ya kan, nggak bisa mikir kecuali pakai dengkul. Nah itulah ciri orang yang tenggelam dalam sumpah yang tidak ada landasannya yang kuat ya. Karena Hastinapura harga mati itu ya, kalau yang diterapkan di Hastinapura itu adalah sebuah kebenaran ya, misalnya syariat Islam ya, dalam konteks sekarang ya dibela sampai harga mati. Tapi ketika yang diterapkan di Hastinapura itu isinya adalah ya aturan hukum ya buatan manusia yang mengacu kepada manusia barat, demokrasi yang sekuler, kapitalisme yang menindas dan membuat manusia itu menjadi serakah ya, sehingga orang kaya itu sangat sedikit menguasai ya 90% ekonomi, sedangkan 90% masyarakat hanya menguasai 10% ekonomi ya, sehingga terjadi ketimpangan. Ya itulah Hastinapura. Para Kurawa itu adalah para politisi korup yang mengklaim ya kan, saya Hastinapura harga mati ya kan. Pandawa itu dituduh ya kan radikal, teroris ya, akan digencet dengan cara apapun. Kalau tidak ada hukum ya, aturan yang bisa diterapkan, dibuat yang baru ya kan. Kalau masih tidak bisa lagi ya dibuat tuduhan-tuduhan yang bisa membuat mereka ya disalahkan. Nah itulah yang terjadi di negeri Hastinapura. Jadi dengan kebenaran yang sebenarnya sangat absurd ya karena kesepakatan Hastinapura harga mati itu kan kesepakatan yang negosiable gitu kan. Ya kan? Di luar itu ya kan, ketika jelas ya yang dilakukan oleh para politisi Hastinapura itu adalah ya, mengkhianati ya, konstitusi itu sendiri ya. Apalagi ketika kita kontekskan sekarang ya, sudah terbukti ya berapa puluh tahun ya, hampir 80 tahun Hastinapura ternyata tidak maju dari mananya ya kan. Ekonominya semakin mengerucut ya, dimiliki oleh oligarki, politiknya juga dikuasai oleh oligarki ya, yang ingin ya presidensial thresholdnya 20%. Jadi kalau mau jadi presiden di Hastinapura harus melewat persetujuan partai yang menguasai 20% suara ya kan. Yang sungguh itu sangat mempermudah ya oligarki untuk ya memilih ya, nggak perlu banyak orang ya, dipilih 1-2 orang yang bisa dikontrol ya, artinya orang sudah
yang mau jadi calon presiden itu sudah punya ikatan ya, ini sudah punya jasa 20%. Belum nanti modalnya, belum nanti kampanyenya, siapa yang modalin juga akan punya kuasa terhadap pemilih yang pasti dia akan menjadi boneka ya, seperti yang telah terjadi di Hastinapura sebelumnya ya kan. Duryudana ya itu nggak cerdas pemimpinnya, tapi dipoles ya, dijadikan boneka oleh kepentingan-kepentingan di sekitar ya. Ada selain Bisma yang memang kukuh ya dengan kebenaran yang dia pegang, ada Resi Drona juga ya, Drona kalau orang India nyebut. Yang di versi Indonesia Drona ini karakternya beda dengan versi India ya. Kalau di versi Indonesia dia tipe-tipe ulama yang cari kekuasaan ya, tipe-tipe ulama atau apa namanya, pemuka agama penjilat ya kan, asal dapat kekuasaan ya kan, ulama lain akan dia serang ya. Asal dapat kekuasaan, ormas agama lainnya ya, ormas Islam misalnya, sesama ormas Islam akan dia serang, dia tuduh macam-macam radikal teroris ya kan. Itulah karakter Drona dalam versi wayang Islam ya kan. Sangkuni ya lebih parah lagi. Sangkuni ini Patih ya, bisa diibaratkan dia ini peng-peng ya, penguasa pengusaha. Jadi karakter penguasa yang memang punya kepentingan pribadi ya, dan itu banyak ya, nanti kita buat liputan sendiri. Ada wakil menteri, dia juga wakil kadin ya, ada pejabat yang pengusaha. Yang jelas ya kepentingannya pasti bentrok, bagaimana dia ngurusi kementerian, ngurusi usahanya begitu kan, pasti usahanya dipentingkan. Itu manusiawi ya, lumrah. Nah itu yang kemudian jadi masalah ya. Kembali ke Bisma ini yang akhirnya ya, dia dengan idealisme Hastinapura harga mati akhirnya melawan kebenaran ya kan, meskipun akhirnya dia juga tewas ya di tangan cucu-cucunya sendiri, yaitu Pandawa ya. Semoga para pendeta Bisma ya, yang sekarang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan privilege ya, bahkan ya menjadi bagian dari penguasa ya kan. Ada orang mau buat apapun ya harus izin dia ya, mau buat pesantren aja nggak bisa kalau nggak izin Pak Bisma ini ya, Kiai Bisma ini. Nah, itu yang dialami Gus Nur di mana-mana ya, ada yang buat pesantren tapi ada murid-muridnya Bisma itu yang kemudian ya, menghalangi. Dan banyak, saya juga punya guru kami dulu juga, masyarakat sudah setuju tapi anak buahnya Bisma nggak setuju ya nggak bisa ya. Nah itu adalah kesombongan, itu adalah arogansi, intoleransi yang dibungkus dengan kebenaran. Jadi tidak ada Hastinapura harga mati ya, tidak ada ya, apa namanya, melawan kebenaran demi sebuah kesepakatan yang buruk, kesepakatan yang tidak sesuai dengan syariah. Bagaimana mungkin ada kesepakatan untuk menghalangi orang mendakwahkan syariah? Bagaimana ada kesepakatan untuk menghalangi agar syariah itu tegak? Kesepakatan macam apa itu? Ya itu seperti idealisme Bisma. Siapapun pemimpin Hastinapura akan saya bela, akan saya berikan nyawa saya. Padahal pemimpinnya Duryudana, Sangkuni ya, para penjahat ini, pelayan-pelayan oligarki ya, pelayan-pelayan kapitalis. Maka tidak layak ya mereka dibela ya, tidak layak mereka diharga matikan, diharga negokan saja tidak layak. Yang layak adalah diganti ya. Salam wayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.